baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, kami beri kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya lewat nomor HP yang tertera di layar kaca ya, 0813 60 25 6228. Kami ulangi 0813 60 25 6228. Nah, silakan SMS atau WA pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan zina. Jangan yang lain ya. Nah, sesuai dengan tema kita. Baik, sambil kami menunggu SMS dari pemirsa, barangkali Abi ingin sekali bertanya. Terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz begini. Pada masa sekarang sudah ada istilah prostitusi. Iya. Istilah zaman orang tua lah. Sudah berkembang di mana-mana. Tapi terima kasih kepada pemerintah setiap daerah kita ini sudah ada mengeluarkan. Jadi dicegah terus. Ya, itu terima kasih sekali kepada pemerintah. Apalagi pemerintah kita sekarang. Jadi kalau dulu Ustaz namanya agen LT. Sekarang prostitusi. Kan. Sudah di mana-mana. Jadi gini Ustaz. Misalnya kita lihat seseorang berzina sesama jenis, bagaimana hukumnya? Apa kita langsung kita tengok sendiri, apa tidak usah terlibat 4 orang saksi, ataupun kita dekat langsung. Iya, baik. Ustaz. Baik, terima kasih Abi. Prostitusi itu istilah sekarang, artinya zina juga, ya. Sedangkan germo itu sama dengan agen. Ya, yang mencari korbannya. Atau disebut juga sekarang zina online. Gitu kan? Yang mencanggih. Bagaimana hubungan sejenis? Ya, hubungan sejenis itu termasuk zina juga, walaupun punya nama lain. Bahasa Arabnya liwah. Liwah itu atau homoseks. Kaum Nabi Lut. Kalau perempuannya lesbian. Sejenis. Ya. Jadi hukumannya lebih tinggi dari zina. Kalau zina itu dirajam sampai mati. Kalau Nabi Lut. Kalau homoseks itu atau liwah, ya, kaum Nabi Lut itu lebih sadis lagi cara membunuhnya. Kita naikkan ke lantai 2, kita jatuhkan ke bawah, ke kepala dulu, otomatis mati. Kalau 14 meter itu, otomatis mati dia. Apalagi lantai 3 kita naikkan, daku-daku apa dah. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, ya. Dan kemudian menurut Sayyidina Ali itulah yang diambil menjadi hukum sekarang ini. Tapi di zaman Abu Bakar itu lebih sadis lagi. Abu Bakar menyuruh dibakar itu sampai jadi abu. Orang yang liwah itu homoseks. Jadi jangan main-main. Itu dosa-dosa besar, maka dibenci oleh sahabat Nabi. Sekarang kadang-kadang dibiarkan oleh pemerintah, orang-orang homoseks itu dibiarkan. Malah ada pemerintah di dunia ini yang menglegalkan boleh kawin sejenis, ya. Itu biasa pemerintah non-Islam, atau pemerintah komunis, ya. Tapi kalau pemerintah Islam setahu saya belum ada yang melegalkan kawin sejenis. Begitu Abi. Mudah-mudahan Abi puas dengan jawaban ini. Puas. Jadi tadi Abi, saya ada dengar dari Abi, LT itu apa? Kalau LT, kalau jawab tu muda-muda Abi dulu, itu tadi lonte. Oh, lonte. Ada bahasa kasar tu. Jadi lonte itu singkatan lontong dan sate kan? Lonte jadi lonte itulah zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang prostitusi sekarang kan, agen-agen tu. Jadi zaman dulu saja sudah ada. Ya, seperti Ustaz bilang tadi. Tidak pernah putus, ya. Kalau dosa-dosa yang pernah disebut dalam Al-Quran, sampai sekarang, sampai kapanpun tetap ada dia.
Al-Quran menyebutkan zina, menyebutkan judi, menyebutkan taring pencuri, ya, Macam ni. menyebutkan pembunuhan, maka sampai sekarang pun dosa-dosa besar itu atau perbuatan keji itu tetap ada. Tetap ada. Allah juga ingin menguji keimanan pemimpin. Apakah mereka akan menghukum dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Misalnya rajam itu untuk penzina, potong tangan untuk pencuri, qisas untuk pembunuh, ya. Apakah manusia yang mengatakan dirinya Islam itu mau melaksanakan hukum Allah atau tidak? Gitu kan? Untuk diuji keimanan. Oh, misalnya ada pemimpin-pemimpin Islam melecehkan hukum Allah. Jadi hana permen, hana hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menghukum dengan hukum yang telah aku turunkan, maksudnya hukum Allah itu, maka sesungguhnya mereka itu kufur. Ya. Dan pemimpin-pemimpin itu, hakim-hakim itu, ya, semuanya akan menerima azab Allah di hari akhirat karena tidak menghukum dengan hukum Allah. Patut di sini kita takutkan. Patut kita takutkan ketika kita biarkan zina, kita lepaskan pelacur-pelacur untuk kembali ke kampungnya, kita tidak cambuk, dan laki-laki yang meniduri pelacur-pelacur itu pun kita tidak selidiki, ya. Kalau sudah masuk koran sudah, kemudian tidak kita pernah dengar lagi, ya. Itu ingat pemimpin itu, Anda tidak bisa melepaskan diri dengan tanggung jawab di hari akhirat, karena Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya dengan yang kamu pimpin itu. Pemimpin yang dicintai Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah, adalah pemimpin yang takut kepada Allah dan melaksanakan hukum Allah. Begini Ustaz, sebenarnya kita sesuai dengan tema pada ini adalah zina kan. Tapi apabila kita ini melaksanakan seperti hukum seperti Ustaz bilang tadi, itu namanya aturan masuk, itu betul-betul syariat Islam, berlaku syariat Islam. Kapan kita bisa terlaksana yang kita bahas pada hari ini? Misalnya dirajam, zina. Jangan, itu dia namanya batang induk syariat itulah. Itulah induk syariat. Baik pembuat dengan kau lain-lainnya kan ngomong syariat. Yang batang syariat itulah. Ya. Yang tema pada hari ini. Siapa yang berani melaksanakan perintah sesuai dengan perintah Allah. Yang baru seperti Ustaz bilang tadi, orang betul-betul orang beriman. Kapan jadi tak tahu, wallahu a'lam bishawab. Dan yang perlu Abi ketahui, jadi kerajaan Perla melaksanakan hukum Allah. Kerajaan Pasai melaksanakan hukum Allah. Kerajaan Pedir melaksanakan hukum Allah. Masa Sultan Iskandar, kerajaan Lamuri melaksanakan hukum Allah. Kerajaan Aceh melaksanakan hukum Allah. Kerajaan Aceh Darussalam juga melaksanakan hukum Allah. Jadi hukum Allah ini berakhir setelah penjajah Belanda mengalahkan kita. Dan setelah merdeka kita tidak mampu lagi kembali kepada hukum Allah. Itu masalahnya. Jadi kapan berlaku lagi hukum Allah ini kita tidak tahu. Tapi masa Orde Lama Soeharto menyebut syariah saja pantang. Tapi alhamdulillah sekarang kita boleh menyebut syariah. Aceh negeri syariah, ada kanun syariah, ya. Cuma pelaksanaannya yang belum. Kapan nak tahu? Masa di negeri syariah ini ada pelacur di hotel-hotel? Seharusnya hotel itu ditutup aja. Hotel itu tutup aja. Seperti Gubernur DKI Jakarta yang berani itu, Anies Baswedan. Ditutup Alexis. Hotel apa? Alexis. Ya? Kenapa kita di Serabi Mekah tidak berani menutup? Tapi hampir. Tadi harus berani Pak Wali Kota, harus berani menutup. Ya, begitu juga Pak Gubernur. Untuk apa kita takut? Kalau kita tegakkan syariat Allah, Allah akan membantu kita. Ditulis setiap dokter hari tulis sebenarnya itu. Ditulis di pampang. Iya.
Baik pemirsa Aceh TV, sudah 6. Kita baca dulu Ustaz. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amir, kami ingin bertanya, berapa kali cambuk kepada orang-orang muda yang berzina belum kawin? Ya. Dan berapa kali cambuk kepada misalnya orang yang sudah tua, yang sudah kawin? Mohon Ustadz jelaskan. Wassalam, Murtada, Banda Aceh. Yang tertolong. Baik Murtada ya. Jadi yang belum kawin istilah fikah itu kan ghairu muhsan ya. Ghairu muhsan. Belum kawin. Jadi harus dicambuk 80 kali. Ya, yang belum kawin. Belum kawin. Yang sudah kawin itu harus dicambuk, dirajam 100 kali. 100 itu. Sampai mati. Sampai mati. Itu hukum. Iya, dirajam. Dirajam. Sampai mati. Rame-rame kita lempar, kita tanam di simpang 5 misalnya kan? Contoh. Atau di depan Masjid Raya. Kita tanam, kita lemparkan sampai mati. Tapi beda dah punya mati raya. Nah, ukuran mati Ustaz kan? Sampai mati. Kau mati. Sampai mati. Punya mati-mati apa? Mati. Yang raya kau tiga orang mati. Tak masalah. Karena sampai mati ya. Baik pemirsa Aceh TV, begitu beratnya hukum zina di dunia saja, apalagi di akhirat. Tapi ada pendapat ulama, kalau seseorang berzina itu sudah menyerahkan diri supaya dihukum di akhirat, dirajam, kemudian mati dia, di akhirat tidak ditanya lagi. Dosa sudah hapus. Sudah. Jadi hukum zina itu. Ya hukum dosa ada lagi dosa. Ya, tapi kalau si penzina ini menyembunyikan dia sudah berzina sampai mati, dia tidak dirajam, hari akhirat harus masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi berat sekali. Terima kasih Murtada. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang-orang yang melakukan zina itu ya. Kedua nih, dari Mustafa Kamal di Banda Aceh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa sampai sekarang belum diterapkan rajam di Aceh? Padahal kita sudah syariat Islam. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, baik Mustafa Kamal. Dulu sudah pernah. Sebenarnya sudah ada dulu. Ini bukan domain kita. Bukan urusan kita. Ustaz menjawab. Jadi ini urusan DPRA. Membuat kanun dulu, kemudian disahkan oleh pemerintah, kemudian baru boleh dilakukan rajam sampai mati. Dan konon kanun ini sedang dibuat, tapi belum disahkan. Jadi sebenarnya kalau rajam itu dilaksanakan, kita yakin. Jadi orang-orang berzina ini sangat sedikit. Kalau kita tidak katakan akan tidak ada lagi, tapi akan sedikit. Tapi kalau hukum Allah ini tidak dilakukan, orang berzina terus merajalela. Terus diam-diam berzina, karena tidak takut, tidak ada hukuman. Kalau orang pencuri, pokoknya potong tangan. Baru tidak ada pencuri lagi. Dan seperti Abi katakan tadi, itulah hukum Islam yang bak hukum. Yang lain cabung-cabung sih, yang lain bungong-bungong sih, anak tak penting tu nanti. Tapi rajam penzina, potong tangan pencuri, kisah, itulah umbinya, itulah batangnya. Nyanyikan syariat Islam asli. Jadi kan ya cambuk-cambuk orang jadi. Yang bungong ya kira. Yang bungong. Ya baik. Pertanyaan ketiga ya. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya orang sudah berzina, Ustadz, kemudian hamil, tapi laki-laki tidak bertanggung jawab. Lalu oleh orang tuanya dicarilah seorang laki-laki yang agak bodoh-bodoh sedikit, mengaku mengawinkannya dengan
anak gadisnya. Yang terhamil, lagi hamil. Kemudian lahir adik-adiknya. Dan nanti setelah anak pertama itu dewasa, disembunyikan, dikatakan itu bapaknya, padahal itu bukan. Padahal bapaknya itu tidak bertanggung jawab. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Iya ya. Berat sekali pertanyaan ini ya. Jadi jawaban saya begini. Itu banyak di masyarakat sana. Itu tetap anak zina itu. Karena bukan anak laki-laki yang kedua ini. Tetap anak zina. Jadi nasabnya itu nasab laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Itu yang dosa. Dan ini bukan ayahnya, ini ayah tirinya. Ya. Jadi si ayah tiri itu harus tahu itu bukan anaknya. Dan tidak boleh si ayah tiri ini mengaku anak dia, tidak boleh juga mewarisi hartanya. Jadi si anak itu boleh mewarisi harta ibunya, tapi tidak boleh mewarisi harta ayah tirinya. Dan si ayah tiri ini tidak boleh menjadi wali nikah kalau dia perempuan. Itu tidak bagus ya. Itu tidak bagus. Maka jangan berzina ya, jangan berzina. Kalau berzina itu kan merusak nasab ya. Merusak nasab manusia. Nasab itu harus dari tulang sulbi seorang ayah gitu ya. Dengan istrinya yang sah ya. Jadi tidak boleh seorang ayah itu berzina sehingga anaknya ada di mana-mana tapi tidak diakui anaknya ya. Maka berzina itu sangat dikutuk oleh Allah karena merusak keturunan manusia. Ini ya, pertanyaan yang keempat ya. Ini menarik sekali ya. Dari Ibu Yati di Lunga. Iya, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz masalah. Jadi banyak orang sekarang ini kawin setelah hamil. Tapi yang menghamilinya memang tunangannya itu. Mereka sudah berhubungan suami istri sebelum akad nikah. Dan anaknya itu milik siapa? Anak siapa? Apakah anak ayahnya atau anak zina juga? Nah, ya sudah tunangan. Tiba hukum. Nah, jadi dalam mazhab 4 ini dia tetap anak zina. Ya, betul. Anak zina juga. Karena belum nikah. Walaupun ayahnya itu. Ya, tetap anak zina. Tapi karena kehamilan sebelum akad nikah, maka itu tetap dianggap bukan anak si laki-laki itu. Walaupun kejadiannya dari tulang sulbi ayahnya atau dari dengan bahasa yang lain manikam itu dari laki-laki itu. Tapi tidak boleh mengakui itu anaknya. Karena baru disebut istrinya ketika mereka sudah akad nikah. Sebelum akad nikah itu bukanlah suaminya, bukan istrinya, bukan murimnya. Ini sesuatu hal yang kita tidak harapkan ya. Kalau sudah ingin berumah tanggalah. Jangan melaksanakan hubungan suami istri sebelum akad nikah. Membuat anak itu tidak boleh kita akui anak kita. Siapa lagi? Banyak kali habis sudah masuk ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya berpacaran Ustaz? Seperti para anak-anak mahasiswa sekarang, anak-anak SMA sekarang yang belum apa-apa, tunangan belum, sudah menjemput malam-malam, macam-macam ya. Entah kemana mereka pergi, ya, itu sudah pergaulan modern sekarang. Itulah namanya
itulah nama disebut wala taqrabuz zina. Itulah nama dinamakan. Yang banyak orang cakap wala taqrabuz zina. Ya, seperti Abi katakan itu pacaran itu termasuk Wala taqrabuz zina. bukan wala. Allah taqrabuz zina. Takrabuz zina. Oh, taqrabuz zina ya. Takrabuz zina, mendekati zina. Taqrabuz zina. Wala jangan. Jangan. Ila taqrabuz zina betul. Jadi itu termasuk takrabuz zina, mendekati zina, pacaran-pacaran itu. Dan pacaran itu bukan sebenarnya dari Islam. Itu dari agama lain, dari bangsa lain. Ya, tahu. Yang dicontohi oleh orang-orang Islam sekarang ini. Ya. Jadi didiklah anak-anak kita supaya anak-anak kita itu tidak berpacaran. Saya bukan takabur, bukan sombong. Saya punya juga anak-anak, tapi setahu saya mereka tidak berani pacaran. Karena sudah kita ingatkan terus-menerus ya. Kalau ada yang mau nikah, silakan aja, tapi jangan pacaran. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.